Kita cari yang namanya supir pacarnya Ibu Sri yang bernama Pak Jono itu. Kita cari. Kata omanya kan rumahnya yang batu bata di belakang gang. Batu bata ya. Kalau batu bata belakang gang, ini doang nih, nggak ada yang lain. Sesampai di rumah tetangga di belakang rumah Oma tadi. Rumahnya kosong, nggak ada orang. Nggak, lo yakin nggak ada orang nggak? Nggak ada, kagak ada digembok. Ya udah kita tungguin aja dah. Ya. Kita menunggu itu belum ada orang di rumah. Kita tungguin lama banget. Kita tungguin selama 2 jaman apa 3 jam. Sampai ini kita juga kayak udah ada bete juga, udah kesel juga karena kok nggak dateng-dateng nih orang kan. Akhirnya datang ibu-ibu. Ini feeling gue sih, jangan-jangan orang ini. Yang kita pikir Aru ini kira-kira pemilik rumah atau bukan ya? Tapi dia mengarah ke rumah itu. Ketika dia mengarah ke rumah, kita yakin bahwa ini dia nih, ini ibu yang punya rumah. Ibu Koni. Ini ada apa-apa nih ya? Ini enggak. Merah segala. Ini rumah ibu. Iya. Wah, ya ampun, akhirnya ibu datang juga. Kita udah nungguin dari tadi, Bu. Ibu Koni ini akhirnya kita tanya-tanya juga seputar Pak Jono. Boleh nanya-nanya sebentar nggak? Ya. Ibu dulu sempat punya supir namanya Jono. Jono. Ibu dulu sempat punya supir namanya Jono. Jono. Deng deng, yang mengejutkannya dia langsung marah. Saya udah nggak punya urusan lagi sama Jono. Kenapa lagi nih gitu? Kok baru dengar namanya aja udah marah-marah? Loh, emang kenapa? Kita kan cuma nanya baik-baik, kenapa ibu harus kesel? Bu, ibu memang kenapa bu? Kok kayak kalau dengar nama Jono tadi langsung kesel gitu? Emang kalian punya urusan apa sama Jono ya? Jadi gini bu, kita datang ke sini dan ini namanya Merlin. Dia ini udah jauh-jauh datang dari Jogja ke Jakarta mau ketemu sama ibu kandungnya bu, namanya Sri Wahyuni. Nah, Sri Wahyuni ini ada kaitannya bu sama Jono. Anaknya Sri sama Jono. Bener ya kamu anaknya Jono ya? Maaf Bu, tapi saya sebenarnya nggak tahu ayah saya siapa. Karena dari lahir saya juga nggak pernah lihat ayah saya siapa, Bu. Maka dari itu saya dan teman-teman memohon untuk ibu bantu kita kasih informasi. Karena saya pengen banget ketemu sama ibu kandung saya, Bu. Iya Bu, kasihan Bu. Ya bu, ayo dong bu. Udah gara-gara Jono pacaran sama Sri, ya. Saya kecelakaan, tangan saya patah. Dan ternyata Jono itu pernah buat insiden yang membuat tangan ibu Koni patah. Bu, nggak ada hubungannya kan bu? Pacaran sama tangan kecelakaan itu nggak ada hubungannya bu. Ya iya ada kaitannya. Apa kaitannya Bu? Maksudnya gimana? Kita nggak ngerti Bu. Iya. Dia malam begadang, nyetir udah nggak konsen. Karena apa? Begadang, ngantuk, nyetir juga ngantuk. Kan setiap pagi saya kan ke kantor. Saya kecelakaan gara-gara dia. Sampai tangan saya patah. Iya, mungkin kan, tapi itu masa lalu Bu, dan semuanya udah berlalu. Ini kasihan klien kita Bu, dia jauh-jauh dari Jogja. Ya, cuman gini bu, tapi ibu emang bener-bener nggak punya informasi posisinya Jono itu di mana bu? Ya saya pecat dia. Saya nggak tahu lagi dia di mana. Ibu Koni itu nggak mau ngasih tahu sama sekali keberadaan Pak Jono dan dia bilang saya tidak tahu, dia marah-marah. Kita berusaha terus bujuk bu, tolong Merlin bu, tolong bu. Bu, saya benar-benar mohon banget sama ibu. Tolong kasih saya informasi di mana Pak Jono berada. Karena saya pengen banget ketemu sama ibu saya, Bu. Saya mohon, Bu, tolong kasih Jono lagi Jono. Bu, saya mohon, Bu. Udah. Bu, tolong bantuin bu, kasihan Merlin bu. Dia pengen banget ketemu sama ibu kandungnya Bu. Bu, kasihan sekarang.
Terima kasih Bu. Kasih Bu ya. Mari Bu, maaf mengganggu. Ayo, Merlin. Ya udah, Bu Koni pun meninggalkan kami. Kami pun memutuskan untuk ya udah kita makan dulu karena kita lapar. Kita lapar kalau seharian belum makan. Kita kan tinggal nunggu kabar dari Bu Koni. Nah, sekarang kita kemana nih? Mana ya? Gimana kalau kita makan dulu? Ya udah makan aja deh. Boleh, yuk. Ya, sambil nungguin kabar dari Bu Koni ya kan? Ntar gua telepon deh, tenang. Yaudah, yuk. Kita makan dulu sob, ya nggak? Biar ada tenaga, oke? Oke, nah dari situ kita melanjutkan pencarian lagi besok hari. Sampai dapat kabar dari Bu Koni. Dan besokannya kita melanjutkan pencarian Bapak Jono ke tempat kerjanya. Kita dapat informasi dia kerja di salah satu minimarket. Ya, alhamdulillah kita dapat kabar kalau Pak Jono itu ternyata sekarang kerja di sebuah minimarket di daerah. Ya, dan sekarang kita lagi menuju ke daerah sana. Mudah-mudahan kita beneran ketemu sama Pak Jono ya, dan kita Amin. bisa dapat informasi lebih detail lagi, oke? Masih tetap semangat? Semangat. Kurang kenceng dong ngomongnya, semangat? Semangat. Ya, sama aja deh. Ya udah, apa-apa. Mahyu kayaknya ya. Meluncur. Yaudah kita parkir. Dari situ kita memilih satu orang untuk masuk ke dalam untuk mencari tahu informasi Pak Jono. Siapa lagi kalau bukan Adama. Ya udah Jun, sekarang gua yang turun, kalian tunggu sini bentar ya. Ya udah. Biar dia nggak curiga. Oke, kita berdua sama si Merlin kita nunggu informasi apa yang kira-kira Adama dapetin ya. Kelihatan dari jauh itu Adama udah menggiring salah satu karyawan dari minimarket. Tapi sekarang Pak Jono kemana? Abang tahu nggak sih? Sekarang Pak Jono ya udah keluar kerja. Udah keluar? Iya. Nih kenalin, ini Halo, Mas. rekan saya Fiona. Saya Merlin. Halo Mas, saya Batu. Kita belum kenal. Ya Adama. Jadi Mas kita dari tim di balik rahasia. Nah, kita pengen tahu tentang Pak Jono tadi yang saya tanya. Ternyata Pak Jono udah nggak kerja di sini lagi, nak. Cun. Emang alasan dia berhenti dari sini apaan sih, Pak? Dia itu kurang jujur waktu itu. Kurang jujur. Iya. Maksudnya? Ya kerjanya dia melanggar inilah, melanggar aturan. Melanggar aturan dari perusahaan. Jadi pecat. Hah? Nyampe minimarketnya itu kita penuh harapan sangat besar kalau Bapak Jono ada di sana. Tapi ya ternyata emang sia-sia, Bapak Jono nggak ada di sana. Katanya dia udah dipecat. Tapi berhentinya udah lama. Udah lama, sekitar 1 tahunan yang lalu. Tapi emang masa Mas sama temen nggak punya nomor handphone? Pasti ada lah gitu. Saya nggak tahu. Salah satu karyawan tersebut juga nggak tahu keberadaan Pak Jono. Dia taunya bahwa Pak Jono itu punya kasus di minimarket tersebut. Ya udah deh kalau gitu, terima kasih banyak ya Mas untuk waktunya ya. Tim di balik rahasia udah bener-bener momet nih. Aduh, kita harus cari petunjuk di mana lagi nih. Di mana ya kita harus dapetin Pak Jono. Kita berempat kayaknya udah mulai hopeless banget. Kita udah bingung, aduh ini kita kemana lagi? Akhirnya si Bacun ada ide. Udah, Dap. Gini, itu kan ada tukang parkir. Oh, Nah, biasanya kan tukang parkir itu suka ngobrol-ngobrol atau kayak kenal gitu lah sama orang yang kerja di minimarket di sini kan. Iseng aja kita tanya gimana, siapa tahu dia kenal sama Jono. Benar. boleh. Nah, ini tukang parkir bisa jadi sumber informasi juga pemirsa. Karena menurut gue, tukang parkir ini udah pasti kenal juga dong sama karyawan-karyawan yang kerja di minimarket tersebut. Ya udah, Bacun ajak ke tukang parkir, gua dan Fiona dan Merlin pun ikut nyusul Bacun sampai dapat informasi dari tukang parkir. Oh Jono itu? Iya. Nah, Bapak kenal? kenal. Kenal. Itu dia tinggal di mana, Pak? Itu sekarang rumahnya kan dekat kontrakan saya. Adanya di belakang pasar itu. Di belakang pasar? Iya. Di belakang pasar gimana? Belakang pasar. Dan alhamdulillah tukang parkir tahu di mana keberadaan